Oke, kita akan bahas satu topik yang serius banget, tapi seringkali anehnya tersembunyi di depan mata kita. Namanya child grooming. Nah, seluruh materi untuk pembahasan kali ini disadur dari kawan-kawan di pojokhukum.id, sebuah platform edukasi yang bikin hukum jadi lebih gampang kita cerna. Yuk, kita mulai. Kalimat ini dalam banget ya. Ini benar-benar menangkap inti masalahnya. Sesuatu yang kelihatannya normal, mungkin malah kelihatan penuh perhatian, ternyata itu adalah awal dari sebuah kejahatan yang sangat terencana. Ini jadi pengingat, betapa bahayanya kalau kita baru sadar setelah semuanya telanjur terjadi. Jadi pertanyaannya, gimana sih modus yang sehalus ini akhirnya bisa sampai terbongkar? Seringnya butuh sebuah keberanian besar dari seseorang untuk buka suara, yang akhirnya membuka mata kita semua. Nah, pemicu diskusi publik soal ini salah satunya adalah pengakuan dari aktris Aurelie Moremans. Dia dengan berani membagikan pengalaman pahitnya waktu remaja. Ternyata dia pernah jadi korban dari proses manipulatif yang kita sebut child grooming ini, dan sayangnya berujung pada eksploitasi seksual. Pengalaman seperti ini tentu aja langsung memunculkan satu pertanyaan besar di benak banyak orang, apalagi yang mungkin baru pertama kali dengar istilahnya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan child grooming? Yuk kita bedah bareng-bareng, soalnya memahami apa itu child grooming adalah langkah pertama yang paling penting supaya kita bisa mengenali polanya dan yang terpenting mencegahnya. Gampangnya gini, child grooming itu sebuah proses. Proses di mana pelaku ngebangun kedekatan emosional sama anak. Tapi kata kuncinya di sini adalah niat. Ini bukan hubungan yang tulus, tapi sebuah strategi yang dirancang untuk membuka jalan menuju eksploitasi dan kekerasan seksual yang sistematis. Nah, ini yang harus banget kita garis bawahi dari kacamata hukum. Ini bukan pacaran biasa. Hukum ngelihatnya sebagai sebuah modus kejahatan yang emang dirancang untuk menargetkan anak. Jadi tindakannya itu tegas, masuk ke ranah kekerasan dan eksploitasi seksual. Titik. Oke, kita udah paham definisinya. Pertanyaan selanjutnya, seberapa serius sih hukum di Indonesia memandang kejahatan ini? Jawabannya serius banget. Mari kita lihat ancaman pidananya. Landasan hukum utamanya itu ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini, plus semua perubahannya, itu ibarat payung hukum raksasa yang dirancang untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kejahatan. Termasuk ya modus manipulatif semacam ini. Kalau mau lebih spesifik lagi, kita bisa lihat di pasal 76E dan pasal 82 ayat 1. Nah, kedua pasal ini dengan jelas dan tegas melarang segala bentuk perbuatan cabul terhadap anak, yang tentunya mencakup proses manipulasi yang terjadi dalam grooming. Dan hukumannya, wah ini nggak main-main. Pelaku bisa diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal bisa sampai 15 tahun. Angka ini nunjukin kalau negara memandang kejahatan itu setara dengan kejahatan berat lainnya. Nggak cuma hukuman penjara, ada juga ancaman denda yang nilainya super besar, maksimal sampai 5 miliar rupiah. Kombinasi hukuman badan sama denda gede ini tujuannya jelas, yaitu untuk ngasih efek jerah semaksimal mungkin buat para pelaku. Tapi tunggu dulu. Ternyata jerat hukumnya nggak berhenti di UU Perlindungan Anak aja loh. Hukum kita punya beberapa lapisan perlindungan yang bisa dipakai buat menjerat pelaku kejahatan ini. Jadi, selain UU Perlindungan Anak, pelaku juga bisa kena pasal soal pencabulan di KUHP. Malah, KUHP baru yang nanti berlaku tahun 2026 itu makin memperkuat perlindungan ini. Lebih jauh lagi, kalau eksploitasinya pakai media digital, misalnya menyebar foto atau video, nah UU ITE juga bisa ikut menjerat. Ini bukti kalau perlindungan hukum kita itu serius dan berlapis. Oke, sisi hukumnya udah cukup jelas ya. Sekarang mari kita coba dalami aspek psikologisnya. Kenapa sih kejahatan ini itu begitu berbahaya dan seringkali susah banget buat dideteksi? Ini nih yang bikin grooming itu licik banget. Di awal prosesnya sama sekali nggak kelihatan kayak kejahatan. Pelakunya itu sabar, dia ngebangun kepercayaan dulu, menciptakan hubungan yang kelihatannya wajar, baru deh pelan-pelan dia masukin unsur manipulasi psikologis, dan akhirnya kekerasan. Pada akhirnya kasus-kasus seperti ini tuh menyadarkan kita semua bahwa ini bukan cuma masalah satu atau dua orang. Ini adalah cerminan dari masalah yang lebih besar, masalah sistemik. Artinya, kita butuh sistem perlindungan yang jauh lebih kuat untuk menangkal modus operandi yang halus tapi sangat merusak ini.
Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penting untuk kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita lihat betapa rumitnya masalah ini, menurut Anda, apa sih langkah konkret yang harus diambil oleh negara dan kita sebagai masyarakat untuk bisa mencegah child grooming sedini mungkin? Ini pertanyaan besar yang jawabannya ada di tangan kita bersama. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Dan seperti pesan dari pojokhukum.id, ingat selalu, kalau ragu, cek hukumnya dulu.